Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya bersama teman saya yang Kita temenan emang. baru kenal, nih kan. Baru aja ketemu di parkiran tadi ya kan. Ku tanyain, kamu buat konten nggak? Ayo, ayo. Kamu udah check-in kan di sini kan? Oh iya. Lanjut. Oke. Ya perkenalkan, nama saya Anja, saya kelahiran Malang. Namun sudah menetap selama 17 tahun di kota Balikpapan ini. Dan saya sedang bersama ini saudara Rian, boleh improv? Rian, udah gitu aja Rian. Nggak penting-penting banget sih sebenarnya dipanggil di sini. Terus sekarang sedang bekerja di sebuah apa itu ya? Yayasan. Sekolahan lah ya. Iya. Jadi guru bukan guru. Jadi staff. Ntar guys, nih pala batu Google nih, tau-tau nyaut juga anjing. Dah. Ya, jadi staff. Staf angkatan darat atau laut? Staff TNI AL. Oh mantap. Ya, lanjut. Lanjut. Ya itulah aku. Ya, Apalagi? jadi namanya Rian ya. Yang biasa orang buat caption kalau lagi hujan di bulan Desember, Januari gitu kan, kayak Desember Rian. Ini kan ada kan kalau satu lagi. Desember Rian. Iya. Jokesnya remahan. Iya kan? Kamu tuh remahan Malkis nggak? Apa itu? Remahan Malkis. Iya, jokesmu remahan Malkis. Namanya juga usaha ya kan. Gagal. Aku berasa kayak Indomaret terus sebutin semua produk. Jangan, Boy. Nggak ada pensil. Tapi nggak apa-apa. Hitung-hitung kan awal ya kan. Kita walaupun awal jangan sombong dulu, Boy. Iyalah, misi dapet tuh harus proses. Lebih baik kayak gini. Kalau prinsipku ya, lebih baik kita bersyukur dengan gaji 10 juta daripada kita Itu bukan bersyukur. Belum, Itu cukup. Belum selesai ngomong. Lebih baik kita bersyukur dengan gaji 10 juta daripada kita gaji 3 juta ngeluh. Itu aja, Boy. Kalau dari saya sih. Ya kan? Ya bener sih memang. Ya kan 10 juta harus bersyukur lah. Ya 3 juta ngeluh ini kapan aku 10 jutanya weh. Tolong ya. Siapapun yang melihat. Ya, Tapi semoga. ngomong kan ini lagi suasananya yang pandemi ya Omikron nih, Omiron. Bener? Udah antigen belum? Apa itu? Nggak apa-apa. Jadi ya sebenarnya kan itu bebas orang kebebasan orang berpilih ya. Percaya atau tidaknya soal penyakit yang dari pemerintah itu ya. Berdua aku harus positif loh. Ya nggak apa-apa, aku negatif. Plus sama negatif kan digabungin jadi apa? Negatif. Ini kan jadi baik. Apa sih kita nih ngobrolin apa sih sebenarnya? Anjing nggak jelas. Pokoknya kan kalau di tes antigen gimana kan? Kalau negatif itu 1 gitu kan. Kalau positif kan 2 garis gitu kan. Ada kelebihannya sekarang. Apa? Ada yang lebih hashtag 4 garisnya. Oh keren anjir. Gokil. Dibayar nggak itu? Dibayar. Oh, keren. Dibayar sama Omikron langsung. Mau aku cok kalau Ya sakit dibayar. statusnya hashtag bukan positif lagi. Apa sih yang kita omongin ini? Ngerokok nggak apa-apa. Soalnya nggak ada tulisan dilarang merokok ya kan? Iya. Ini korek sponsornya oleh Hotel Jatra. Ya. Terima kasih Hotel Jatra udah memberikan fasilitas kamar yang sangat Kan luar kamu biasa. bayar anjir, kamu Iya. bayar. Nggak pernah tahu orang Jatra ngeliat ini langsung dikasih bonus sehari lagi. tapi pada intinya ya, pembicaraan ini mulai adanya pembicaraan ini. Pusing kamu kan, tembilek-bilek kan kata-kataku. Jadi adanya pembicaraan ini ya karena saya diundang, diajak. Jess, kamu sibuk nggak? Padahal aku ada janjian juga sama. Yang punya konten siapa? Yang konten siapa? Itu kan makanya bukan yang punya konten yang ngundang, tapi yang diundang ya. Sembarangan nggak apa-apa kan? Nah, apa? Tapi namanya juga baru merintis ya kan, kita ya bismillah aja lah. Tapi jangan salah, ini baru merintis langsung pakai iPhone 11 Pro. Pro miskin. Ya tadi baru merintis tuh sudah pakai iPhone 11, ya kan kameranya kamera apa itu namanya? Apa namanya nih yang? Apa namanya? Kamera apa? Apa? Kamera ini lah. Kamera mirrorless. Mirrorless, Ya. yang bayangin aja. Mirrorless ya. Tuh, kita minumnya kopi sasetan dan HP 2 ini nge-record pakai HP-nya nih. Ya karena kita nggak bisa beli itu apa namanya? Mic Mikro Omikron. apa namanya? Yang 2 juta itu yang dipakai Doni Salamon. Udah ditangkap dia. Salamon, yang Salaman kan ditangkap. Oh, beda ya? Salamon masih ada dia. Oh beda ya. Ada lagi saudaranya. Apa? Satu. Ngomong-ngomong soal YouTube, soal konten ya. Temanku ini dia juga ada buat konten dulu, tapi nggak tahu
Kasih dulu. Kamu cerita dulu. Banyak banget. Jadi aku tuh udah merintis YouTube tuh dari tahun 2016 benar. Sama lu BTW. Kamu lihat channelku berdirinya kapan? Ini kita ngomongin sembarangan nggak apa kan? Nggak apa-apa. Sama edit kan. Nanti malas banget aku sih. Asal di durasinya cukup dan nggak penuh memori bisa ini. Jadi udah merintis itu dari tahun 2016. Pertama kali itu main YouTube tuh sama, kalau kalian tahu pasti tahu lah kalian ya, apalagi bocil-bocil yang nonton Erpan 1140. Oh, itu temenmu. Game-game Minecraft. Dulu mainnya bareng kita YouTube-nya bareng. Nggak main sih, cuman dulu kenal video lah. prank. Dulu ada video pranknya Gonggong Show namanya. Tapi saranku jangan dibuka ya. Kenapa? Terus lanjut. Ku buka nanti. Terus lanjut dari yang situ. Dari GGS itu bubar di tahun 2018, berhentian. Dia fokus ke channelnya, aku fokus ke kehidupanku sendiri, kerja, dan satunya lagi juga kerja. Ya udah deh, akhirnya ya pisah udah gitu. Terus lanjut ketemu sama orang, dan dia orang ternama juga di Balikpapan. Namanya Sultan Nur Hidayatullah. Halo Bang Sultan, namamu disebut Bang. Di situ baru ikut lagi YouTube lagi. 2019 ya, 2019 itu YouTube lagi sama dia. Betul. Sorry, aku sambil cek ini ya, notif. Iya. Ada yang komen nih soalnya. Buset, cepet banget. Belum di-upload sudah ada yang komen. Bang, top up. Apa bocil ini? 2019 mulai lagi di YouTube Balikpapan itu. Sambil di YouTube gamingnya juga, SLTN Gaming. Dan sekarang merambah ke podcast di Spotify. Banyak banget ya. Keren. Nggak usah ditulis, terus dihafalin, nggak usah dibuka. Yang nggak ada penting-pentingnya. Di Spotify itu yang paling masih di jalan itu Spotify sama SLTN Gaming itu, karena kan sambil main game juga kan. YouTube iseng-iseng aja gitu kan. Terus di podcast horor. Podcast tuh dari kapan tuh kamu buat? 2021. Masih baru. Apa sih tujuanmu buat kayak gitu? Iseng ya? Gak ada kerjaan. Atau karena misal kamu lagi di jalan nih, emang ada yang ngajak ngobrol gitu padahal nggak ada orangnya gitu. Hantu. Kan kayak gitu. Misal ya kan biasa orang-orang buat karya itu ada latar belakangnya yang bikin dia tertarik. Enggak, jadi aku ngumpulin cerita dari orang lain dan pengalaman sendiri juga ada sih sebenarnya. Tapi jadi kamu tempatnya orang bercerita jadi. Iya, tempat orang bercerita. Orang-orang kalau cerita sama aku tuh nyaman. Untuk orang-orang tertentu sih ya seperti itu. Ya kalau yang korespon sih pas aku dengerin. Kalau cuma kalau jadi pendengar itu kita nggak boleh melulu manjain orangnya. Gitu. Iya, karena kalau kita manjain orang, dia semakin ngelunjak gitu. Pasti dia semakin kayak besoknya lagi gitu loh. Ya udah, baik kita kerasin aja, oke, sekali saran gitu. Aku nak kayak gitu kan, ya kan? Aduh. Iya kan? Ikan jing. Anda sekali. Enggak sampai 5 kali, 10 kali. Oh, lanjut lagi ke topik yang ini apa, podcast itu apa, horor ya, horor. Nah, podcast horor. Nah, itu ada di mana kamu? Ada di Spotify judulnya. Di nama aku Varian Zulfikar, judul podcastnya Filosofi Horor. Oh, mantap. Ya, nanti cari aja sendiri ya. Terus apa ini, Jas? Kita tuh berteman sudah berapa lama sih, Jas? Dari tahun 2021. 16 tahun ya? Aku masih 15 tahun, cowok, anjir. Nah, kita loh baru 2 tahun belakangan ini dekat ya kan. Ya berkat takdir, jadi kita bisa menyatu. Iya. Allahu Akbar. Oke. Terus kita kenal di itu sih, apa, komunitas juga sih. Iya, waktu itu kita lagi ini ya, takbir. Allahu Akbar. Kita bukan 212 ya. Kita 231. 433. Apa sih goblok anjing? Jadi kita kenal berapa tahun sih? Dari 2000. Dari 2021, 2020 lah, 2020. 21 lah. 21 kan? Oh ya. 21. Itu kita ikut komunitas, dia jadi tim media. Wih, keren coy karyanya. Dengan dia aku kolaborasi ya kan. Aku buat panggung, dia yang foto-foto video. Ih, keren coy. Kusur-sur dia. Ya kan, enak ya. Jadi ceritanya itu kita itu satu komunitas. Kita sama-sama leader. Jadi leader sebuah pentas kayak acara gitu. Ya udah, sebetulnya panggung muda, Balikpapan ya. Gitu kan. Aku di leader media gitu kan.
selama dia bikin acara, ya kan, selama dia bikin acara panggungnya itu, minta tolong bantuanku buat dokumentasi dan mediasi. Iya benar. Ya kan? Dokumentasi dan mediasi. Iya, Enggak. kesurupan. Mediasi. Dokumentasi dan media. Ah. Kan? Tapi dari awal sampai akhir kayaknya aku semua yang ngerjain ini. Mana? Kan juga dari awal aku bilang minta tolong. Minta tolong. Jadi jangan percaya sama kata-kata. Tapi dibayar kok. Iya. Terima kasih. Ya itu bayarnya. Ya boy. Ya, oke, lanjut. Dari situ lanjut, ada dia juga. Pokoknya kita semakin dekat karena kita sering ceritaan kan. Belum sempat jadian tapi. Iya. Karena dia udah punya pacar. Enggak sih. Aku udah punya pacar. Oh ya dulu ya. Ah ya. Aduh anjing. Mantanmu gimana kabarnya? Ya aku pastikan dia sehat sih, alhamdulillah. Dia sukses loh. Alhamdulillah. Dia udah kuliah loh. Di Oke. Texas. Oke, aku juga waktu itu kamu ada cerita kan kayak gini. Gimana caramu bertahan hidup? Pasti setiap orang kan pernah ngerasain hal terburuknya. Bukan terburuk. Di satu momen tuh dia Titik sangat terendah. terpuruk banget ya. Titik terendahnya orang. Iya. Kalau kamu gimana? Pernah titik terendah. Ceritain dulu ke teman-teman ya. Waduh. Siapa tahu bisa jadi motivasi Jangan. ya kan. Kamu dapat pahala loh kalau misal dari ceritamu dia Tapi mulai kok berubah. jangan diikutin ya, maksudnya itu nggak sehat loh. Jadi Namun juga bertahan hidup. bertahan hidup itu gini ceritanya kan. Tahun-tahun berapa Di tuh ya? Balikpapan di tahun 2000 berapa sih pertama kali Covid keluar lah, 2019 akhir lah. 2020 awal. Itu gila sih, keren sih itu. Itu yang namanya pahit-pahitnya kehidupan tuh kayak ngerasain banget tuh. Ngerasa ya. Iya, Jas. Sampai akhirnya di titik sekarang nih ya. Iya, tetap aja sama Masih misal kalau kan dari nol ya, nggak jauh dari nol lah ya sekarang. Nah, 2. lanjut. Serius cowok, kasihan dia Jadi- lagi serius. Jadi pernah waktu itu ini baru selesai Covid pertama, aku kena habis positif Covid pertama. Covid gelombang pertama ya. Iya. Nah itu lagi nggak kerja karena pengurangan, karena Covid. PWK ya, Iya. salah PHK. PHK. Habis itu tinggal sendirian dan kehabisan uang. Tabungan tuh udah habis semua. Itu kamu benar-benar sendiri di Benar-benar Balikpapan? sendiri. Ya, Untuk tinggalnya itu kamu Iya. di gubuk atau gimana? di kerdus Indomie. Di kerdus Indomie dirakit disusun. Ya Lanjut. kali di rumah. Oh, di kali. Di Nggak, sorry. Lanjut. Kita kalau ngobrol nggak bisa serius, Cok. di rumah, jadi tinggalnya di Di rumah. rumah sendirian. Terus kehabisan dana, aku nggak punya teman gitu kan. Dulu masih antisosial banget orangnya. No lab. No Bukan lab. no lab juga sih. No lab juga. Oh iya, no lab. Main game terus pokoknya. Oh, pantas minus. Enggak silinder. Udah terus habis banget mau sampai listrik 2 hari nggak diisi. Nggak di. Gila. nggak Itu diisi. berarti udah nggak ada bunyinya itu. nggak ada bunyi, udah mati. Benar. Panjang itu kalau benar. Kita kalau dengar token listrik tuh kayak aduh pusing sudah ya kan. Iya, Kamu makanya. udah dengar token listrik udah biasa. ya udah biasa sampai ada suaranya. Ini rumahku mau berubah jadi Ultraman nih. Gitu kan. Dua Habis itu lanjut. Masya Allah. habis itu Nah, lapar, nggak ada makanan, mau beli telur tuh nggak bisa, beneran nggak bisa. Indomie tuh habis, sudah nggak ada juga uang, sudah mau beli Indomie. Terus ini aku ngerokok itu berhenti ngerokok gitu karena nggak ada duit kan. Ya udah berkurung aja di rumah gitu, mau keluar bensinnya takut habis gitu kan. Jadi bensin itu disisakan terakhir itu untuk kalau misalnya ada suatu waktu dana bantuan, entah itu kerjaan freelance yang tiba-tiba manggil gitu kan. Ya udah gitu. Jadi nggak ada sama sekali tuh selama sebulan full, nggak ada freelancean manggil, Ya. nggak ada kerjaan yang diterima gitu kan. Sampai akhirnya mamaku di Bekasi. Jadi dia pernah sebulan sebelumnya itu dia ada ngirimin aku beberapa paket kayak bantuan ya. bukan bantuan, oleh-oleh. Supply. Jadi dikasih oleh-oleh waktu itu dikirimin baju, dikirimin sepatu lah dari Bekasi kan, dia belanja di sana. Ada juga kuaci, ada juga permen kiss. Ya itu harapan hidupnya, jadi makan sepatu. Blok.
Enggak, sepatu dipakai di Enggak ya. kaki. Sepatu dipakai. Ya, baju juga. Kadang kalau butuh makanan serat baru makan baju. Jadi makannya Aku kira kamu barter di pasar kan. makannya Boleh. iya. Barter pisang bisa Nggak kau beli. kepikiran juga ya. Iya, kamu sih nggak denger cerita Nabi. Nggak Nabi juga sih dulu. Jadi yang dimakan tuh kuaci, terus sama penambah apa semangat aktivitas apa Suplemen. nambah nambah aktivitasan lah ya Nambah imunitas. bukan nambah imunitas. Itu salah juga. Aduh, Nambah salah terus aku. energi. Oh, nambah energi. Aku mengandalkan gula dari permen Kiss dan itu aku makan semua itu selama 2 hari. Gila. Itu yang aku beratku awalnya 110 kilo. 2 bulan aku ngerasain susah lah. Itu turun jadi 75 kilo. Oke, itu salah satu tips diet yang harus kalian jalankan ya. Jangan, kamu bisa sakit. Dengan 2 permen kalian bisa dari 100 berapa? 110 ke 110 75. kilo turun nyusut banget dah jadi 70 kilo. Itu beneran aku ngerasa kayak badanku kecil banget langsung. Tuh. Itu Kang, 2 itu bulan aku makan. bagus tuh sih. 2 bulan tuh aku makan nggak ada makan nasi, jadi cuma makan Indomie aja. Indomie walaupun udah sehat ya. Tapi Indomie aja karena nggak ada makanan lain daripada aku mati kelaparan nih aku Di mati. situ kamu juga di PHK di itu kerjaan kan juga. Iya. Belum dapat kerjaan Belum ada kerjaan manggil untuk sampai pertama di kali suatu banget. saat itu habis itu Terus udah habis itu ya udah akhirnya kenal. sama Bang Sultan ini dipungut lah. Dipungut tuh. Nah, dipungut buat ikut sama dia. Kena pungut anjir. Di freelance kan. Mulai dari situ mulai dah hidup mulai adalah dana sehari itu. Ya. Makan hari ini masih bisa lah istilahnya gitu dan sampai sekarang ya udah sih. Sekarang udah Alhamdulillah dapat kerjaan yang lebih nyata ya kan. Jadi kelihatan. Waktu itu aku pertama kali terima kerja aku lapor sama aja sob. Just aku terima. ya benar-benar dia pas interview aja kan dia Dia keringan tuh. benar-benar cerita sama aku. Alhamdulillah di situ Aku aku ceritain masih kerjaan. kerja juga. Dia ceritain mantan. Tidak ada cicak di sini ya. Udah cicak. Iya. Ya Itulah. sih, seperti itu Jadi sih kalau mungkin sosok paling berarti ya menurut lu Bang Sultan ya kalau di kamu ya. dia Sosok yang paling ya istilahnya kalau aku udah masuk penyelamat, kuburan nah. tinggal ngubur diri tapi diangkat lagi. ih, keren sih. Ini kontennya Bang Sultan kan nama judulnya ini. Enggak. Jadi ya Ya pokoknya nggak cuma sharing. dia sih, ada banyak orang Ada lagi banyak, teman-temanku yang lainnya. Ya salah satunya ya. Salah dia. Dan juga mungkin dari ceritanya Rian ini kan ada yang sedang ngalamin sekarang ya kan atau enggak ada yang lebih parah, itu pun aku nggak tahu loh ya karena hidup orang kan pasti beda. Yang pasti dari cerita hidupnya dia aku bisa jadi lebih bersyukur gitu nah. Aku yang masih sama orang tua di sini ya kan. Bener. Kerjaannya walaupun gaji UMR aku kadang masih ya ngeluh, cuman ya bersyukur udah sekarang karena Sekarang rata-rata orang gaji 10 juta masih ngeluh loh. makanya yang gue bilang itu boy, lebih baik kita gaji 20 juta bersyukur gitu nah daripada 10 juta ngeluh ya kan. Belajar loh. Nah. tapi Coba jadi orang kalau tuh. misalnya berapapun gaji yang diterima itu kan itu pasti berguna kok untuk kamu semua kalau misalnya menggunakannya secara tepat ya. Iya, terus juga kita harus hidup apa adanya aja boy. Buat apa kita hidup ngadain apa-apa gitu kan. Iya Padahal kayak kita- gini nih bayar hotel Iya, buat apa? Beli iPhone, buat apa? Apa adanya aja. HP udah ada Xiaomi. Itu sudah. Beli iPhone lagi buat apa boy? Ini syuting malah bisa di rumah depan di teras nih pakai makanya. bayar hotel juga siapa sih? Kita itu jadi orang bersyukur. Canda ya, canda. Jangan di buang-buang duit aja dan Ya. dipakai kan apa kan. jangan lah. Jadi itulah kisahnya dia dan sampai sekarang dia bisa bekerja di salah satu instansi Yayasan. dan aku rasa dia sempat cerita dia itu apa di kerjaannya dikasih tahu gajinya kan cerita kita Iya, aku kasih tahu gajiku. gajinya lebih besar daripada gajiku di tempat kerjaku yang kemarin tuh. Aku Tapi bilang, utangku juga banyak. aku bilang kan, Yan, aku dengan gaji segini Yan, aku bisa ngumpulin bisa ngumpulin buat beli motor, beli HP Yan, bisa save untuk dana darurat gitu kan, walaupun kadang masih minus. Kamu dengan gaji yang lebih tinggi daripada gajiku,
aku rasa bisa sih, yakin sih. Iya. Lagi pula kamu kan orangnya kalau makan nggak terlalu pilih-pilih juga, nggak kebanyakan makan juga kadang. Ya karena itu enaknya kalau makan nggak perlu pilih-pilih tuh. Lihat apa aja yang dilihat itu langsung dimakan. Ya walaupun mahal tetap. Dan juga dan juga kan kamu punya pengalaman apa cara bertahan, mengelola keuangan, mengelola rasa lapar di dalam perut, konfirmasi sama otak gimana caranya biar aku bisa makan, ya kan. Tapi Itu kadang bagus orang sih. kelaparan tuh lebih pintar tuh daripada orang kenyang. Iyalah, Kadang-kadang bego emang. lapar lapar apa? Lapar mulu ya. Lapar bungul, kenyang bego. Terus nih apa lagi nih? Dan juga apa ya? Oh iya nih, dia temanku nih, Rian. Kentung, panggilannya Kentung karena dia ngaku dulu beratnya 110 kilo ya kan. Sekarang lumayan lah, berapa? 80? 85. Ih, 85 oh naik lagi. Nanti kalau udah 100 tuh dia makan permen lagi tuh. Ya itu tips dari temanku Kentung. Ya itu aja sih paling ya. Ini salah satu cerita dari teman-temanku yang ada di Balikpapan ya. Cerita hidupnya, bertahan hidup karena permen dan juga ya mulai bangkit. Permen Kiss. Dan hal terpenting dalam hidup tuh yaitu bersyukur. Apa yang aku bilang tadi, bersyukur. Dengan apapun gaji yang kalian terima, dengan usaha apapun yang kalian jalani, ya jujur aku sekarang belum bekerja loh ya. Udah kena habis Ya, sedih. kontrak lah ya. Kayaknya masih mau santai dulu kan, masih mau Enggak, istirahat dulu. aku kalau ada kesempatan bekerja pun kalau juga ada tiba-tiba subscriberku udah 1000 dan viewersku 4000, wah fokus ini lah, gila lu. Enggak ya. Sukses lah. Kita ngalir aja sih, ya, bersyukur, jalanin hidup tuh, kurangin ngeluh dan kurangin komentarin orang karena itu kita kalau ngomentarin orang tuh ngestak tau rasanya. Daripada kita mikirin diri kita sendiri, ngerenungin, bersyukur ya kan. Wah, bijak sekali saya. Anjas. Parah nama orang lagi. Ya mungkin itu aja sih cerita kita. Semoga apa yang kita suguhkan di cerita ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat buat hidup, jangan putus asa, tetap hidup apa adanya, jangan Ada apanya? diada-adain ya kan. Dua patah kata untuk teman-teman kita di Balikpapan atau di Indonesia gimana? Atau yang lagi kuliah di luar negeri ya kan, gimana? Disebut juga tuh ujung-ujungnya. Enggak. Jadi intinya jangan Intinya kenapa? jangan pernah intinya apa? Sukses terus buat kita semua. Jangan pernah menyerah. Ya sama, jangan pernah menyerah ujung-ujungnya. Jangan pernah nyerah dengan hidup itu emang sulit gitu, nggak gampang ya. Tergantung dari cara pandangnya manusia aja. Ya. Kita memandangnya kemana, dari Benar. mana, ya kan. Dan tetap jaga kesehatan karena memang ini lagi pandemi. Pulang-pulang usai COVID nih. Enggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.